Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk mengulas sedikit tentang historical recontext. Ya, setiap teks memiliki fungsi masing-masing yang kaitannya dengan social function. Ya, nah di sini untuk recontext, lihat dari definisinya itu adalah sebuah teks yang menceritakan kembali kejadian atau peristiwa di masa lampau dengan tujuan untuk memberikan informasi mengenai suatu kejadian atau fungsinya juga bisa menghibur. Kemudian dilihat daripada generic structure-nya, ada 3. Yang pertama adalah orientation, yang kedua adalah events, yang ketiga adalah reorientation. Ya, kita lihat dulu dari orientasi atau orientation. Adalah sebuah penghantar dengan tujuan untuk mengenalkan tokoh atau karakter, lokasi, waktu kejadian. Di sini penulis mengenalkan tokoh-tokoh yang terlibat di dalam cerita tersebut, kemudian lokasi-lokasi yang menjadi bagian daripada cerita, dan juga peristiwa yang akan diceritakan. Selanjutnya adalah event atau kita sebut dengan series of events. Nah, di mana di event-event ini terjadi kejadian-kejadian yang akan nanti kita ceritakan atau bagikan sebagai informasi kepada audiens bahwa dalam sebuah kegiatan yang pernah kita lakukan atau sebuah cerita yang ada dalam teks itu, baik itu bentuknya histori, itu ada kegiatan-kegiatan. Selanjutnya adalah reorientation. Reorientation itu adalah penutup atau kita sebut dengan rangkuman atau kesimpulan dari keseluruhan kegiatan tersebut. Nah, rangkuman tersebut akan berakhir dalam sebuah keterlibatan emosional, apakah itu sedih, gembira, kemudian terlibat pesannya juga untuk pembaca dari cerita yang kita berikan kepada pembaca. Selanjutnya dilihat daripada language feature atau ciri kebahasaannya, sama seperti video sebelumnya, bahwa di dalam recount itu ada ciri kebahasaan. Yang pertama adalah menggunakan simple past tense. Ya, simple past tense itu salah satu bentuk kegiatan yang telah dilakukan, yang diekspresikan dengan bentuk kata kerja kedua. Apakah itu bentuknya regular maupun irregular. Yang kedua adalah menggunakan action verb. Ya, action verb itu adalah sebuah kata kerja yang dilakukan yang merupakan aksi atau action dalam kegiatan tersebut. Yang terakhir adalah menggunakan chronological connection atau kita sebut dengan kata sambung yang kronologis. Ya, contoh di sini adalah then, next, in the end, in addition, dan sebagainya. Kemudian contoh daripada historical recount, banyak sekali yang kita temui. Saya akan berikan salah satu contoh saja yang bentuknya paling terkenal di negara kita, yaitu Proclamation of Indonesian Independence. Nah, di sini proklamasi, berarti itu adalah history. History itu adalah sebuah cerita bersejarah gitu. Sejarah yang merupakan sebagai peninggalan sejarah yang bisa kita baca ulang kembali, yang kita bisa lihat kembali, sehingga peristiwa itu bisa dikategorikan sebagai bentuk recount. Nah, di sini ada 3 bagian sebagai analisis daripada generic structure. Yang pertama adalah di paragraf 1, Proclamation of Indonesian Independence was read at 10 a.m. on Friday, 17 August 1945. Nah, di sini terlihat bahwa ada orientasinya, perkenalan tempat, waktu, kemudian kegiatannya juga, proklamasi begitu. Yang kedua adalah di paragraf kedua itu declaration mark at the start of diplomatic and armed resistance of Indonesian National Revolution, lighting again the force of the Netherlands and Dutch civilization until the latter officially acknowledged Indonesian independence in 1949. The Netherlands declared that they had decided to accept the 17 August 1945 as Indonesian independence date. The United Nations, who mediated in the conflict, formally acknowledged the date of independence at 27 December 1949. Oke.
paragraf terakhir adalah the document was signed by Sukarno and Muhammad Hatta, who were appointed president and vice president respectively the following days. Nah, di sini adalah merupakan bentuk daripada recount pada historicalnya, sehingga di sini terlihat ada sejarah yang terlihat dalam cerita ini. Terima kasih. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.